disclaimer ya guys, izin ini menurut aku. Ini menurut pribadi aja ya. Jadi buat kalian yang emang kuliahnya di kotanya masing-masing ya gak apa-apa. Itu kan tergantung ke niatnya masing-masing. Tapi menurut dia pribadi. Halo guys, selamat datang di podcast sementara aja. Hadir karena iseng, bubar kalau udah bosen. Perkenalkan aku Hilmi, dan di episode kali ini bakal spesial banget karena kita bakal ngobrol sama mungkin primadona kampus kita, yaitu siapa namanya? Halo semuanya, aku Zahira, biasa dipanggil J. Dan aku sekarang kuliah di UMY semester 5. Aku asal dari Tasikmalaya. Tasikmalaya, sama dong Tasikmalaya. Oh, iya. Tasik mana? Aku di Simpang 5. Kamu di mana? Deket itu mah, di Paseh. Oh, di Paseh. Iya. Deket ya lumayan. Iya, boleh lah. 5, Ada iya. apa deh? Makan-makan di sana enak apa? Makan bakso Firman. Oh iya, baru inget bakso Firman. Boleh lah kapan-kapan makan di situ. Bener. Oke lah guys, daripada lama kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya guys. Boleh. Mungkin aku mau nanya nih, ini aku penasaran banget. Kan di kampus kampus di Tasik tuh banyak ya, kampus ada Unsil, ada Unpar, dan banyak kampus-kampus yang lain. Kenapa malah milihnya itu di Jogja gitu? Terlebih lagi di UMY ya? Iya, aku milih kuliah di Jogja soalnya dari TK sampai SMA aku sekolahnya di Tasik terus. Jadi aku ngerasa bosen dan aku butuh keluar dari zona nyaman. Aku butuh keluar dari kota Tasik lah. Soalnya ya bayangin lah dari TK sampai SMA tuh pasti temennya sama. Secara kota Tasik itu kecil guys. Kota Tasik itu kecil, yang gede tuh kabupatennya ya. Kamu tahu kan kabupatennya gede banget kan? Jadi yang kalau yang nggak tahu sebenarnya Tasik itu emang besar, kabupaten Tasiknya besar, tapi kotanya kecil banget guys. Sumpah sesempit itu. Bahkan kayak aku di sini di UM-nya tuh ketemu sama orang Tasik yang aku kenal tuh udah banyak banget gitu. Kayak saking sempitnya kota Tasik. Sebenarnya aku kurang nyaman ya sama lingkungan yang orangnya tuh sama terus. Kenapa aku kurang nyaman? Karena aku jadi nggak bisa berpikir secara luas, ya kan? Gak bisa berpikir secara kayak gimana tuh? Kok bisa berpikiran di sana? Iya, jadi kayak orang-orangnya sama terus. Aku juga udah tahu pola pikir mereka kayak gimana. Jadi ngebikin aku kayak, iya aku udah tahu pola pikirnya orang ini. Dan aku tuh kayak, kalau misalkan aku temenan terus sama dia, aku nggak akan bisa berkembang ini gitu loh. Sedangkan kalau misalkan aku kuliah di Jogja, aku kan ketemu orang-orang baru, ketemu dengan orang-orang yang hobinya baru, pikirannya luas. Jadi aku juga bisa kayak tukar pikiran gitu loh sama mereka. Aku bisa ngelihat temenku yang kuliah di Jogja, let's say di luar kota sama di Tasik. Aku kan sempet gap year ya Mi. Dan aku tuh gap year setahun aku nggak kuliah. Dan aku tuh ngebandingin temanku yang kuliah di Tasik sama yang di luar kota tuh. Selama setahun itu mereka berdua tuh apa ya, punya perbedaan lah. Temanku yang kuliah di luar kota, let's say yang di Jogja lah ya, karena kita sekarang di Jogja kan. Nah, temanku yang kuliah di Jogja dalam 1 tahun itu mereka tuh udah bisa ikut volunteer, mereka udah dapat magang, udah dapat kerjaan kayak sampingan gitu. Bahkan mereka tuh udah pernah ketemu artis kayak di Jogja banyak event kan, bakatnya ya. Banyak event kan kalau di Jogja kayak JAV gitu-gitu. Mereka tuh dalam waktu setahun udah bisa ya at least mendapatkan itu semua lah gitu. Sedangkan yang di Tasik itu mereka tuh belum bener-bener gak jadi apa-apa. Gitu aja gitu ya terus. Dan mereka tuh mainnya tuh sama itu lagi gitu. Ngobrolnya pun kayak gak ada topik yang bener-bener kayak mahasiswa lah gitu. Ya udah, seakan kayak kuliah tuh bagi mereka formalitas. Seakan kuliah tuh formalitas. Karena sekarang kan emang apa-apa kan kerja tuh butuh kuliah ya. Butuh jadi S1. Iya butuh S1. Tapi mereka nggak mentingin ilmunya, cuman mentingin gelarnya aja. Sumpah bener dia di Tasik banyak yang kayak gitu. Ada kan statement yang bilang belajar tuh di mana aja, nggak usah mandang-mandang tempat gitu. Tapi aku nggak setuju karena lingkungan juga mempengaruhi cara kita berpikir. Benar sih, benar kan. Kalau misalkan ya kita sebenarnya rajin tapi orang-orang sekeliling kita males, ya kita juga bakal ikutan gitu. Males sih. Kadang kalau misalkan ketemu orang yang sekelilingnya males itu kayak ya elah ini juga males, ngapain nggak harus rajin gitu kan. Dan kalau misalkan kita rajin sendiri jadi malu. Bener. Kayak oke lah, mungkin banyak ya ternyata alasan yang bikin kamu tuh kenapa kuliah di Jogja gitu. Nah, Zahira sendiri emang J ya dipanggilnya ya? Iya, J. Itu tinggal di sini atau kuliah di sini tuh udah berapa lama? Udah, aku dari maba sih 2,5 tahun berarti. Oh iya, berarti 2,5 tahun, 5 semester ya? Sama sih, berarti itu selama 2,5 tahun itu kira-kira perasaan tinggal di sini tuh kayak gimana gitu? Atau mungkin ngerasa kayak emang homesick pengen pulang, atau malah sebaliknya, malah betah di sini dan gak mau pulang? Aku betah sih di sini, alhamdulillah ya. Bahkan waktu maba ya, waktu aku datang ke sini, kan orang-orang pasti maba tuh homesick ya, pengen pulang karena baru pertama kali mungkin yang ngerasa jauh dari orang tua. Tapi aku ngerasa kayak happy aja gitu. Aku kayak seneng akhirnya aku bisa keluar dari kota Tasikmalaya. Mungkin juga aku pernah lah ngerasa sedih karena masalah kuliah, mungkin masalah percintaan, masalah teman. Aduh, kalau masalah percintaan itu udah jadi hal umum ya guys di perkuliahan.
aku juga ngerasa kayak ngerasa sedih lah, dan kayak aku bingung harus apa gitu. Aku kadang pengen pulang, cuma ya namanya kita kan di sini juga pendewasaan ya, kita nggak bisa terus-terusan bergantung sama orang tua. Jadi ada pencerahan kenapa kalian itu nggak boleh selamanya di tempat yang sama-sama aja atau di zona yang terlalu nyaman gitu ya. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang terakhir kali. Aku minum dulu ya, ini aus. Boleh. Kalau mau makan juga ada tuh. Beli aja di warung Indo banyak. Menurut kamu ya, ini agak berat sih sebenarnya pertanyaannya. Kira-kira pola pikir mahasiswa Tasik sama mahasiswa Jogja itu bedanya kayak gimana ya? Beda, sangat beda Mi. Sangat jujur beda. ya. Tadi kan aku udah sempet bilang juga kan, makanya aku pengen keluar dari Tasik tuh karena aku udah tahu lah cara pola pikirnya mereka. Jujur kalau misalkan aku sekarang masih di Tasik, aku tuh udah gak akan jadi Zahira yang sekarang gitu loh. Misalnya Zahira sekarang aku kan udah ngerti dunia media, udah ngerti ngedit desain tuh udah sejauh ini gitu loh. Aku bahkan bisa ngegambar. Aku tuh udah bisa achieve banyak hal di Jogja. Sedangkan kalau misalkan aku masih di Tasik, pasti aku tuh masih nongkrong gak jelas, masih gosip gak jelas, masih kayak mikirin style, kayak maksudnya ngenomor satuin style dibanding otak aku gitu. Ini aku masih seperti itu ya kalau di Tasik. Emang selama di Tasik emang gak penasaran sama hal-hal baru gitu atau gimana waktu itu? Atau emang terbatas aja? Dua-duanya. Dua-duanya? Terbatas karena ya aku mau nge-explore apalagi di Tasik gitu. Saking kayak Tasik itu bukan Gitu-gitu aja. gitu-gitu Event juga aja. kurang ya? Iya, aku jadi gak mau explore hal baru karena orang-orangnya tuh males juga. Mungkin ada beberapa temanku yang semangat, yang kayak penasaran sama masa depannya dia, tapi tuh nggak seberapa dibanding teman-temanku yang di Jogja. Kamu bisa lihat lah temanku Farah deh contohnya. Iya. Dia orang Merauke. Coba aja kalau misalkan dia masih di Merauke, apakah dia bisa menjadi kayak putri hijab sukses sekarang? Iya, benar kan? juga Lingkungan sih. itu mempengaruhi. Jadi kayak mungkin dia juga bisa jadi seperti kayak sekarang tuh dukungan, dorongan dari lingkungan sekitarnya. Nah, sedangkan kalau di Tasik itu aku kayak gak ada dorongan dari siapapun gitu, bahkan dari keluarga sendiri pun kayak gak ada gak tahu menyarankan harus kemana gitu. Kalau misalkan di sini kan gak tahu ya, aku gak tahu ya izin. Izin. Aku gak tahu dosen-dosen di Tasik tuh kayak gimana. Bahkan menurut teman-temanku yang kuliah di Tasik, UKM-nya tuh gak jalan. UKM-nya gak jalan? Kalau di UMY, sekelas organisasi HMJ yang lingkungannya cuma prodi, itu tuh bener-bener yang diperhatiin terus Mi. Kayak Pasuki lah, kamu tahu sendiri Pasuki orangnya Iya. perfeksionis banget. Iya, Dia tuh bener-bener. kayak bener-bener merhatiin, padahal itu cuma prodi loh gitu. Sedangkan kalau di Tasik, UKM-nya tuh UKM sekelas Univnya tuh nggak jalan gitu. Tapi disclaimer ya guys, izin, ini menurut aku yang dari lahir sudah di Tasikmalaya, dari TK, SD, SMP, SMA yang sudah di Tasikmalaya. Jadi buat kalian yang emang kuliahnya di kotanya masing-masing ya gak apa-apa. Itu kan tergantung ke niatnya masing-masing. Tapi menurut dia pribadi, Benar. kalau misalkan dia di zona yang nyaman, itu bikin dia sendiri nggak bisa berkembang. Karena aku punya target yang harus dikejar. Betul. Jadi kayak ya sebisa mungkin aku harus keluar dari zona nyaman yang menurutku itu tidak akan bisa bikin aku berkembang lah kalau misalnya aku masih terus ada di sana. Gitu. Izin ya teman-teman, ini tidak ada apa. Aku cinta Tasik kok, aku I love Tasik. Tapi aku bukan menjelek-jelekan Tasik di sini, cuma aku pendapat pribadi aja. Iya benar. Karena aku juga relate sama dia sebagai orang yang ngerantau ke Jogja juga. Benar. Kamu kenapa alasan kamu ke Jogja? Ya mirip-mirip sih. Iya kan? Iya. Oke lah guys ya, paling menarik banget ya kita. Seru banget ini obrolan kita kali ini. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast sementara aja. Hadir karena iseng, bubar kalau udah bosen. Bye bye.